Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur marilah kita aturkan kehadirat Allah SWT. Hari ini kita dipertemukan kembali di kegiatan yang akan menyampaikan tentang bagaimana ekonomi dan bisnis syariah. Dan untuk hari ini pula kita kehadiran tamu dari KSPPS UBS Syariah milik MTA. Dan tentu saja tema yang dihadirkan Anda layak menyimaknya karena ini terkait dengan akad-akad kerjasama yang bisa Anda mungkin dalami, dan ini semuanya untuk kita, dari kita, oleh kita. Tamu kita ada manajer UBS Syariah, ada beliau Pak Nurholis SE dan juga Bapak Miswanto SWD, beliau selaku Kepala Operasional di UBS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Miswanto, bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, mungkin bisa disampaikan akad-akad kerjasama itu sebenarnya apa? Kalau di UBS, Pak Nurholis. Yeah. Baik, terima kasih Pak Rudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah kesempatan pagi hari ini kami berdua dari KSPPS Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Usaha Bersama Syariah dapat kembali hadir dalam acara Ekobis MTA TV ini, yang nanti insya Allah sedikit bisa sharing ilmu, berbagi masalah akad dalam transaksi syariah. Dan kesempatan yang baik ini coba kami sedikit untuk menjelaskan mengenai salah satu akad di lembaga keuangan syariah, yaitu akad mudharabah ataupun musyarakah. Mayoritas lembaga keuangan memang dua akad ini mungkin belum terlalu familiar, belum terlalu dikenal, karena memang mayoritas akad yang dipakai di setiap lembaga keuangan itu biasanya akad murabah atau jual beli. Tapi sebenarnya ada satu konsep akad yang juga cukup menarik, yang ini saya kira sangat pas dipakai atau nanti bisa dimanfaatkan untuk anggota-anggota kami, terutama untuk pelaku usaha, pelaku bisnis, UMKM gitu, yaitu akad mudharabah atau musyarakah. Jadi intinya dua akad ini gambaran sederhananya itu akad kerjasama atau kemitraan gitu. Ada sedikit perbedaan antara mudharabah dan musyarakah itu. Jadi kalau mudharabah itu yang saya pahami itu biasanya akad kerjasama biasanya untuk dua orang gitu Pak Rudi, dua orang. Yang satu sebagai pemodal, sohibul mal, yang satu bertindak sebagai mudharib atau pelaku. Dan biasanya mudharib itu memang porsi modalnya itu 0 gitu loh. Jadi 100% oleh sohibul mal. Gitu. Jadi biasanya hanya dua orang atau dua pihak gitu, yang lebih kita kenal seperti itu. Tapi beda dengan musyarakah. Kalau musyarakah ini akad kerjasama kemitraan yang bisa dilakukan oleh lebih dari dua orang atau dua pihak, bisa tiga, bisa 4, bisa 5, dan seterusnya. Dan masing-masing pihak ini berkontribusi dalam hal permodalan gitu Pak Rudi. Permodalan. Porsinya tidak harus sama. Jadi memang variabel musyarakah itu ya di situ biasanya ada kongsi permodalan, kemudian ada pekerjaan atau proyek yang dibiayai, yang ketiga nanti ada keuntungan atau kerugian gitu loh. Tiga variabel itu biasanya yang menjadi poin penting dalam akad musyarakah ini. Jadi kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam hal kontribusi modal. Jadi nanti untuk membiayai suatu proyek, suatu pekerjaan, ketika nanti
di sana ada hasil atau ada kerugian, yaitu ditanggung bersama-sama. Kalau ada keuntungan di sana, tinggal nanti dasar pembagian keuntungan itu atau profit sharing atau revenue sharing gitu Pak Rudi. Jadi dasarnya berbeda-beda, jadi bisa dari profit atau dari pendapatan gitu. Begitu juga nanti untuk resiko kerugian juga harus ditanggung bersama-sama. Atau yang lebih gampang kita kenal biasanya nisbah. Jadi nanti kalau ada keuntungan ya udah di depan itu bisa kita tentukan dulu nisbah keuntungan berapa persen gitu. Kalau nisbah ini memang tidak harus sesuai dengan porsi modalnya ya. Misal katakanlah suatu proyek itu perlu pembiayaan 100 juta, mungkin dari anggota kami baru mempunyai modal 20 juta, yang 80 juta dibiayai dari UBS ini. Itu porsinya kan berarti 20-80, tapi ketika nanti kita bicara masalah pembagian nisbah keuntungan juga tidak harus seperti itu, bisa saja 50-50 atau malah UB 40 anggota 60, bisa juga seperti itu Pak Rudi. Jadi kurang lebih untuk akad mudharabah dan musyarakah seperti itu. Ya, mungkin bisa disampaikan atau contoh konkret dari kegiatan itu, kerjasama itu, misalnya wujud aktivitasnya apa misalnya, Pak? Di UBS ini mungkin yang sudah bisa kita lakukan mungkin akad jual beli mobil. Ada anggota kami yang dia profesinya keahliannya jual beli mobil atau katakanlah maklaran mobil itu. Kemudian nanti ada satu barang yang itu kita bicarakan bersama, ini ada mobil yang dijual, kelihatannya nanti ada di sana ada peluang keuntungan. Dan itu nanti kita biayai. Mungkin dari anggota kami hanya menyiapkan dana, yaitu tadi Pak Rudi, misal harga mobil second 100 juta, dari anggota kami hanya baru siap 20 juta, nanti yang 80 juta kita biayai. Berarti mobil itu nanti kita biayai, kita beli bareng-bareng, terus nanti dijual oleh anggota kami. Tinggal nanti keuntungannya berapa. Kalau saat ini mungkin nisbah kesempatan kita 40 buat UBS, 60 untuk anggota, ya udah itu. Nah, misal nanti ada keuntungan 3 juta, ya udah tinggal nanti dibagi sesuai nisbahnya itu. Ini yang contohnya seperti itu. Mudharabah atau yang musyarakah? Musyarakah. Okay. Ya. Kemudian kalau yang mudharabah? Mudharabah bisa juga dalam objek yang sama. Jadi mungkin dari pihak anggota itu memang di sana tidak ada kontribusi modal sama sekali. Jadi semua kita biayai. Jadi misalnya 100% dari UBS gitu loh Pak Rudi. Ya, itu pembelinya misalnya seperti itu ya. Baik. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, Anda bila memiliki pertanyaan seperti apa yang disampaikan oleh para atau narasumber untuk hari ini, silakan telepon di 0271 679 3000, SMS WA di 0811 2553 3000. Dari Pak Mis mungkin bisa sampaikan selama ini kegiatan-kegiatan tersebut apakah menjadi satu yang mendominasi untuk para anggota melakukan kerjasama pembiayaan di UBS, Pak? Oke, terima kasih Pak Rudi. Selama ini untuk sistem mudharabah maupun musyarakah itu baru sedikit sekali Pak Rudi yang anggota yang mengambil akad yang mudharabah atau musyarakah. Jadi yang terbesar masih tetap didominasi oleh pembiayaan dengan akad murabahah, ya, dengan akad jual beli. Jadi masih sedikit sekali dari anggota yang memanfaatkan akad mudharabah atau musyarakah ini di KSPPS UBS. Kedepannya justru sebenarnya ini yang justru sangat syariah, ya. Dengan akad musyarakah atau mudharabah ini adalah akad yang menurut saya paling syariah, karena di situ ada sistem kerjasama atau bagi hasil, ya, bagi hasil. Dimana ketika mudharabah, ya, saya jelaskan sekalian mudharabah dan musyarakah. Kalau mudharabah itu murni
lembaga yang membiayai. Jadi anggota itu hanya sekedar melaksanakan. Jadi misalnya anggota punya keahlian seperti tadi maklar mobil atau motor ya, atau motor. Kemudian dia melihat ada mobil atau motor yang bisa dibeli, kemudian ada potensi keuntungan, maka anggota ini tidak mengeluarkan modal sama sekali. Kemudian seluruh modal ini lembaga yang membiayai. Jadi kalau mudharabah itu semua modal lembaga yang membiayai, anggota hanya melaksanakan. Kemudian nanti sudah sebelum terjadi akad sudah menentukan yang namanya nisbah atau porsi bagi hasil. Setelah nanti terjual itu berapa sih bagian dari masing-masing anggota yang melaksanakan itu dapat berapa persen, si lembaga dapat berapa persen. Ya, kalau umumnya ya 50-50 ya. Taruhlah harga sepeda motor 10 juta. Kemudian setelah dijual ada untung misalnya 2 juta. 2 juta ini kalau pembagian porsinya 50-50 ya, berarti anggota yang melaksanakan itu dapat 1 juta, kemudian dari lembaga juga 1 juta. Itu kalau mudharabah ya, bagi hasil secara murni. Kalau musyarakah baik lembaga maupun anggota itu masing-masing mempunyai andil dalam modal ya. Mau beli motor harga 10 juta, anggota punya dana 4 juta, maka lembaga tinggal membayarkan sisanya 6 juta ya. Otomatis nanti porsinya pun juga berbeda ya. Kalau tadi dibuat 50-50, nah sekarang mungkin karena si anggota itu punya andil dalam modal, mungkin dia mintanya bisa juga 70-30, artinya 70 untuk anggota yang melaksanakan karena dia beli motor 10 juta, dia andil 4 juta, lembaga andil 6 juta. Kemudian nanti kalau ada keuntungan, maka porsinya adalah 70% dari keuntungan itu untuk yang pelaksana anggotanya tadi, kemudian yang 30% dari lembaga. Mungkin seperti itu Mas Rudi. Penentuan nisbah itu sendiri sebenarnya berdasarkan apa? Untuk nisbah ini negosiasi ya. Jadi antara lembaga dengan anggota ini bermusyawarah untuk menyepakati berapa sih kita mau menentukan antara lembaga dengan anggota ini mau sharing keuntungan berapa persen. Jadi ya tergantung dari pinter-pinternya di anggota untuk negosiasi ya. Kalau nanti kita deal, taruhlah mereka minta 80% dari keuntungan ya, kalau pihak lembaga mau cuman mau dapat 2%, kalau sepakat nggih bisa. Tapi kalau wah lembaga mau cuma dapat 20%, ya, mintanya 25% misalnya atau 30%, berarti kalau 30 berarti lembaga 30, pelaksananya nanti 70%. Seperti itu. Sebenarnya tinggal negosiasi antara pelaksana dengan pemilik modal, begitu Pak Rudi. Ya. Baik, jadi terkait dengan nisbah atau bagi hasil itu adalah kesepakatan, dan tentu saja bagi Anda yang mungkin bertanya terkait dengan musyarakah, mudharabah, untuk kali ini Anda bisa kirim SMS atau WA di 08112553000. Tapi yang langsung telepon juga boleh di 02716793.000. Dan apakah semakin besar nilai kerjasama itu akan juga penentuan nisbahnya itu menjadi sesuatu yang semakin harus detail dibicarakan, atau kalau ini mungkin karena pembiayaan motor dan sebagainya, ini jadi berapapun lah asal kita tetap dapat keuntungan. Bagaimana? Yang seperti itu. Sebenarnya tinggal itu tadi, tidak tergantung dari nominal angkanya. Terus kalau memang yang dibiayai besar, otomatis kan nanti juga keuntungannya besar. Artinya saat misalnya keuntungan dalam pembelian mobil dengan keuntungan penjualan motor
kalau kita presentasikan tentu lebih besar dari keuntungan jual beli mobil ya. Otomatis karena nilai nominalnya juga besar kalau mobil. Kalau motor itu untung 1 juta, 2 juta itu sudah terlalu banyak untuk motornya. Tapi kalau mobil kan bisa sampai 5 juta sampai 10 juta untuk mobil ya. Maka walaupun nominalnya besar atau kecil ya nisbah itu tetap tergantung dari negosiasi antara yang pelaksana dengan lembaga, tidak tergantung dari besarnya nominal. Pak Rudi. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, pagi hari ini kami masih nantikan untuk Anda yang ingin berpartisipasi. Namun sebelum kita lanjutkan bincang kita di pagi hari ini, kita akan ikuti jeda pariwara berikut ini. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, Anda masih menyimak sajian Ekobis untuk hari ini. Masih bersama tamu-tamu kita dari KSPPS UBS ya. KSPPS itu singkatan dari Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah. Usaha bersama syariah. Dan kita semua mengerti bagi Anda yang sudah menjadi anggota di sana, insya Allah kalau di Solo Raya ada kegiatan di mana pengajian ada, dan di sana Anda pun juga bisa melakukan transaksi apapun dengan UBS atau kru atau karyawan UBS yang standby setiap kali pengajian itu diselenggarakan. Apakah ini khusus Solo Raya atau hanya beberapa kota kabupaten yang ada di Solo Raya ini, Mbak? Untuk apa wilayah kerjanya, Pak? Wilayah kerjanya yang ditugaskan. Ya baik Pak Rudi. Jadi untuk KSPPS UBS ini, alhamdulillah untuk perizinan legalitas kita itu primer nasional. Jadi untuk wilayah kerja kami itu seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Makanya saat ini pun sudah banyak anggota-anggota kami itu yang di luar Pulau Jawa itu sudah ada, di wilayah Sumatera, di wilayah Kalimantan juga ada, di luar provinsi cukup banyak, di wilayah JJB Pak Rudi, Jakarta, Bekasi, kemudian sebagian Jawa Barat kita sudah banyak anggota kami yang ada di sana. Ya, maksudnya setiap kali pengajian biasanya ada petugas di tempat saya, misalnya Colomadu dari UBS yang datang begitu. Selama ini kegiatan seperti itu hanya ada di Solo Raya saja atau kota-kota tertentu, maksudnya di wilayah Solo Raya itu misalnya ada di semua cabang di Solo Raya atau tidak semua juga? Saat ini kita maksimalkan di Solo Raya. Solo Raya pun belum semua cabang kita layani, karena justru kalau setiap cabang harus kita layani mungkin kurang begitu efektif. Jadi kita tetap mengambil opsi ya per zona saja. Jadi mungkin di situ ada beberapa cabang yang berdekatan, sudah kita ambil mungkin satu cabang yang posisinya di tengah gitu. Mungkin nanti cabang-cabang di sekitar itu bisa merapat ke situ. Karena juga ada cabang-cabang ketika melakukan kegiatan pengajian itu bersamaan, gitu bersamaan. Padahal SDM atau karyawan yang ada di UBS sangat terbatas. SDM kami sangat terbatas. Memang paling efektif kita melakukan layanan kas itu waktu di cabang itu ada kajian gelombang itu. Tapi memang ada beberapa cabang itu ya terpaksa kita layani di luar jam itu. Ya karena keterbatasan SDM tadi. Tapi ya memang anggota kami sudah mapan Pak Rudi, sudah mapan walaupun di luar jam itu sudah mapan dan transaksi itu sudah berjalan. Kemudian di luar Solo Raya yang saat ini sudah berjalan itu di wilayah Semarang, baik di Semarang Kota ataupun Kabupaten itu sudah beberapa cabang juga yang bisa kita lihat di sana. Kemudian wilayah Jawa Timur bagian barat. Begitu ya, pemirsa dimanapun berada, dan pagi hari ini silahkan bagi Anda yang ingin bertanya
Telepon di 02716793.000, SMS WA di 08112553000. Kemudian untuk kegiatan di hari-hari satu minggu atau sepekan itu, kantor yang ada di Jalan Serayu nomor 2 ini ya di Semanggi itu buka setiap jam berapa? Dari Oke. Untuk pelayanan KSPPS UBS ini kita buka pelayanan selama 7 hari dalam satu pekan, Pak Rudi. Ya, jadi 7 hari dalam satu pekan. 7 hari dalam satu pekan, maka tidak ada liburnya ini. Tidak ada liburnya. Ya. Ya. Jamnya sama. Untuk jamnya yang kantor pusat di Jalan Serayu nomor 2 ini hari Senin sampai Jumat itu kita buka dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore untuk hari Senin sampai Jumat. Kemudian kalau khusus hari Sabtu dan Ahad itu beda jam pelayanan. Untuk hari Sabtu itu kita buka mulai jam 8 sampai 12, tapi tutupnya nanti sampai jam 13 karena kan nanti masih ada proses administrasi. Jadi kalau nanti anggota mau datang Sabtu itu diusahakan sebelum jam 13 ya, karena kita tutup kas sampai jam 12. Nanti pulangnya jam 13. Untuk hari Ahad, khusus hari Ahad ini kita buka setelah kajian Ahad pagi selesai. Ini berarti pada zuhur ya, sekitar jam 12-an lebih karena zuhurnya kan jam 12-an. Kemudian nanti selesai sampai sekitar jam 4 ya, 4 sore. Jam 4 sore. Ini walaupun tidak ada liburnya tapi karyawan tetap ada liburnya, Pak Rudi. Jadi untuk hari Sabtu dan Ahad ini kita bagi menjadi 2 shift. Kalau yang Sabtunya masuk, karyawan yang memilih untuk masuk Sabtu berarti Ahadnya libur. Tapi yang sebagian yang Sabtunya libur, maka nanti masuknya hari Ahad. Jadi khusus hari Sabtu dan Ahad ini memang kita buat karyawan yang masuk itu bersif ya. Kalau Sabtunya masuk berarti Ahadnya libur, kalau Sabtunya libur berarti Ahadnya yang masuk. Khusus untuk di gedung kajian Ahad pagi juga kita juga buka kas di sana tiap Ahad siang ya, setelah kajian Ahad pagi selesai. Nah, kita juga buka, tapi untuk anggota non sewu karena ini kita posisikan untuk melayani bapak-bapak pengurus ya. Jadi kalau ada anggota yang ke sana jelas nanti semakin kredit ya. Bisa ke sana sekitar ya pukul-pukul 2 siang lah, karena beliau-beliau sudah pada naik ya. Yang pengurus-pengurus itu sudah pada naik untuk pertemuan. Anggota umum bisa memanfaatkan waktu di sela-sela antara pertemuan itu untuk bisa transaksi di sana. Insya Allah sudah sepi setelah jam 2 siang, nanti tutupnya sampai kegiatan di sana selesai. Khusus untuk gedung Ahad pagi itu bukannya setelah Ahad pagi sampai kegiatan di sana selesai. Kadang ya kadang 4:30 baru diakhiri ya, kita 4:30 baru pulang. Iya. Itu untuk di Ahad pagi, gedung Ahad pagi. Gitu. Ya, dan untuk yang di pusat dalam artian di kantor Jalan Serayu nomor 2 itu di hari Ahad juga buka begitu? Di sini Ahad bukanya setelah luhur sampai jam 4 di sini di Ahad, di gedung pusat. Kantor pusat maksudnya, kantor pusat ya. KSPPS UBS. Ya. Dari jam zuhur sampai jam 4. Iya. Begitu. Baik pemirsa, jadi bagi Anda yang sampai saat ini belum tahu jam kerja atau bukanya kantor kas yang ada di UBS, maka di setiap hari antara Senin sampai Jumat itu buka dari jam 8 sampai jam 4 sore. Sementara di hari Sabtu itu buka setengah hari dari jam 8 sampai jam sampai zuhur. Kemudian di hari Ahad kantor pusat di Jalan Serayu nomor 2 itu buka dari ba'da zuhur sampai jam 4 sore. Sementara bagi Anda yang mungkin pas pengajian Ahad pagi, maka
kalau pengurus mungkin sudah tahu, habis itu sebelum kajian pengurus naik, maka itu juga bisa dilakukan transaksi, dan juga pasca pengajian. Tapi bagi Anda yang umum pas kebetulan datang ke sana pun itu juga bisa dilayani, dengan artian ketika para pengurus sudah naik, maka Anda bisa menyempatkan untuk melakukan transaksi tersebut, begitu. Dan untuk minimal transaksi atau mungkin pengambilan uang tunai, begitu, apakah itu dibatasi atau tidak terbatas? Karena bisa jadi kalau jumlahnya besar perlu menyampaikan dahulu, begitu. Nah, ini bagaimana? Untuk pengambilan di KSPP UBS ini tidak dibatasi jumlahnya, tapi untuk nilai tertentu memang harus konfirmasi 1 hari sebelumnya. Kalau di slip pengambilan itu tertulis pengambilan di atas 50 juta, di atas 50 juta harus konfirmasi terlebih dahulu, ya, karena memang dengan uang yang besar kita perlu istilahnya nyepake, menyediakan. Tapi untuk pengambilan yang nominalnya kecil, sehari mau ngambil 2 atau 3 kali bisa. Ya, tapi untuk pengambilan di atas 50 juta, memang kami sarankan untuk konfirmasi 1 hari, minimal 1 hari sebelum pengambilan itu bisa menyampaikan konfirmasinya ke kantor. Kalau untuk yang pelayanan di daerah, seperti yang disampaikan Mas Kolis, itu selama kasnya ada, insya Allah berapapun dilayani. Taruhlah tidak ada konfirmasi, pengambilan 100 juta di daerah, misalnya di kas cabang Colomadu, tempatnya Pak Rudi, itu ada anggota yang butuh pengambilan 100 juta, belum konfirmasi, tapi ketika anggota petugasnya di sana itu ada setoran masuk, transaksi masuk yang sangat besar, kemudian ada pengambilan yang besar, justru malah seneng. Petugas seneng karena apa? Karena tidak terlalu banyak membawa pulang, gitu loh. Risiko. Tidak terlalu banyak membawa risiko uang yang terlalu banyak, khusus di daerah. Tapi kalau yang di pusat memang untuk 1 hari sebelumnya konfirmasi. Untuk daerah seperti itu, justru malah luas di daerah karena petugas juga kalau terlalu banyak membawa uang itu nggih beresiko, gitu Pak Rudi. Dan apakah juga melayani pengawalan, begitu? Karena kalau di bank-bank konven jelas orang tahu, ya, ini satu kelebihan menurut saya ketika seperti UBS yang notabene itu adalah koperasi simpan pinjam yang syariah, bukan syariah, komunitas, begitu ya, anggap saja seperti itu. Di sana hanya orang-orang tertentu saja, orang-orang khusus yang ke sana, dan orang umum nggak ngerti apakah Bapak ini nabung atau Bapak ini ambil uang, kan nggak ngerti. Nah, seperti apa mungkin, apakah juga ada yang mengkhawatirkan ketika saya ambil uang 100 juta begitu misalnya, terus kemudian Pak saya gemeter itu Pak, misalnya itu, apakah ada jasa atau layanan untuk kami yang mengawal gitu, ada nggak yang gitu? Nggih, saya tanggapi Pak Rudi. Ya. Jadi sebenarnya untuk zaman sekarang ini, ya, zaman yang sudah serba teknologi informasi ini, ketika transaksi itu harus dilakukan secara tunai itu mungkin sudah agak aneh. Betul. Jadi ketika ada anggota kami itu yang mengambil uang tabungan dalam jumlah yang begitu besar gitu, katakanlah di atas 50, di atas 100 juta, itu pasti akan kita tanya, untuk apa kok harus mengambil tunai? Kalau itu membayar mobil, membayar tanah, membayar tunah, kenapa nggak milih opsi ditransfer aja? Kan lebih kecil resikonya. Jadi ketika tunai itu kan ketika bawaan kan sudah resiko. Nanti mungkin dicuri orang, dirampok dan sebagainya. Belum nanti kalau penyerahan uang itu harus dihitung, itu juga waktu yang lama, belum lagi resiko uang palsu gitu. Jadi yang pengen saya sampaikan, jadi ke anggota itu jangan mempersulit diri dengan batasan-batasan ini. Termasuk tadi yang disampaikan Pak Mis,
pengambilan maksimal 50 juta itu kan di kita sudah ada UBS mobil Pak Rudi. Jadi ketika anggota kami sudah aktivasi itu, bahkan dia mungkin dalam satu hari butuh dana 200 juta gitu, malah nggak perlu konfirmasi, tinggal ditransfer sendiri aja, transaksi itu jalan, nggak perlu konfirmasi gitu. Termasuk mungkin untuk pelayanan di luar jam kantor itu kan bisa dilakukan. Jadi di luar jam 8 sampai jam 4 pun masih bisa dilakukan dengan adanya UBS mobil ini. Ya, ada benarnya juga Mas Nurholis menyampaikan itu. Tapi ada juga pihak-pihak yang memang tidak ingin transaksi di perbankan itu diketahui. Tetap itu kita layani Pak. Kemarin tetap ada beberapa anggota itu kita kasih saran masukan seperti itu, tetap mintanya tunai, udah tetap kita layani, ya harus kita tunai. Terus nanti kalau perlu kita antar ke rumah beliau atau transaksinya di mana nanti dana itu kita antar di situ. Itu bagian dari pelayanan yang dilakukan oleh UBS. Jadi Anda akan lebih aman ketika menabung atau menyimpan uang Anda di KSPPS UBS yang notabene para karyawannya adalah teman-teman atau saudara kita yang mengaji sama dengan kita yang saat ini sedang mengaji juga di Majelis Tafsir Al-Quran. Maka tidak ada keraguan untuk Anda menyimpan dana Anda di KSPPS UBS. Dan kemudian untuk selama ini, setiap harinya adakah anggota baru yang senantiasa bertambah jumlahnya menjadi anggota di UBS ini? Kalau untuk anggota baru hampir tiap hari ada penambahan baru. Jadi memang terutama pengalihan dari yang lama, yang pinjaman tabungan-tabungan di luar yang konvensional itu kan seruan dari beliau ternyata sangat mengena ke warga kita. Banyak dari anggota-anggota kita yang berusaha memindahkannya ke rekening-rekening simpanan syariah, dan ternyata nominalnya juga besar-besar ya. Dari lembaga-lembaga di luar itu kemudian dialihkan ke tempat kita, alhamdulillah lumayan, nilainya juga sangat besar. Dan tiap hari karena sistem di tempat kita itu untuk menjadi anggota memang mensyaratkan harus ber-KTP warga negara Indonesia, kemudian menjadi anggota warga MTA di salah satu cabang di Indonesia. Jadi entah di cabang manapun, asal dia sudah menjadi warga tetap, bisa menjadi anggota di KSPPS UBS. Dan syarat untuk menjadi anggota cukup dengan membayar simpanan pokok sekali selama menjadi anggota, itu nilainya nominalnya 10.000, kemudian membayar simpanan wajib harusnya tiap bulan juga 10.000, kemudian tinggal membuat rekening simpanan yang biasa. Itu aja sudah jadi anggota. Dan rekomendasi dari cabang ya, bahwa beliau mengaji di cabang. Begitu cukup mudah bagi Anda yang saat ini sudah mengaji tapi belum tahu caranya bergabung dengan KSPPS UBS ini. Karena dengan kita atau bergabung di KSPPS UBS, itu otomatis kita juga memperkuat untuk lembaga ekonomi syariah yang kita miliki ya di KSPPS UBS Syariah. Dan untuk Anda yang ingin telepon langsung online di 0221 655 444 ya, 652 444 kantor. Gitu. Kemudian untuk WA-nya di nggak hafal lah. Nggak hafal ya. Call center 0813, saya lupa ya. Biasanya saya ingat. Untuk yang WA biasanya kalau yang sudah punya UBS mobil itu langsung tiap transaksi itu bisa langsung mendapatkan notifikasi WA dari call center UBS. Bagi yang sudah mendaftarkan di UBS Mobile. Untuk call center UBS 0813 8234 2344. Ini adalah call center biasa untuk WA dari KSPPS UBS 0813 8234
2344. Iya. Ya. Itu cukup mudah. Jadi kalaupun Anda saat ini belum menjadi anggota di sana, maka Anda bisa SMS ke nomor call center ini 08138 234 2344. Begitu ya. Silakan Anda bisa menyampaikan atau bertanya terkait dengan KSPPS UBS ini. Ya, mungkin di akhir acara ini ada yang dipesankan kepada para pemirsa kita. Silakan Mas Nur. Pak Mis, yang 2 produk tadi Pak Mis. Oke, saya nambahkan produk unggulan dari KSPPS UBS. Bentar aja. Yang pertama, kalau di pemerintah itu ada KUR ya, ada kredit usaha rakyat yang bunganya sangat ringan. Di KSPPS UBS kita juga mempunyai program semacam itu, dana dengan pengembalian yang sangat ringan. Kalau dibuat persentase itu cuma 6% per tahun atau 0,5% per bulan. Tapi kita tidak membicarakan persentase nih. Hanya kalau di equivalent rate kan atau disamakan persentasenya itu sekitar per bulan cuma 0,5% atau kalau setahun 6%. Kalau dihitung persentase. Jadi ketika anggota kita mau mengajukan pembelian sepeda ontel senilai 1 juta misalnya, maka nanti selama 1 tahun itu nilai yang dikembalikan ke kita, harga belinya dari anggota ke kita itu cuman 1.060.000 selama 1 tahun. Ya, 1.060.000 selama. Jadi ketika kita anggota pengen sepeda ontel senilai 1 juta, kita beli kendaraan sepeda 1 juta, kemudian kita jual ke anggota, itu nanti selama setahun anggota itu membalikan kita 1.060.000. Itu program khusus yang untuk KUR kita ya. Jadi persentasenya sekitar 6% per tahun. Itu yang pertama. Kemudian maksimal berapa itu? Maksimal 10 juta ya. Ya, maksimal satu anggota itu boleh mengajukan sampai nominal 10 juta. Ya. Dengan equivalent rate atau kalau dipresentasikan sekitar 0,5% per bulan atau 6% per tahun. Kemudian yang kedua adalah program Qardul Hasan ya. Jadi ini pinjaman kebajikan. Anggota bisa mengajukan khusus untuk 3 kriteria. Yang pertama untuk sekolah dengan jenjang sampai tingkat SMA. Jadi kalau anggota mau menyekolahkan anaknya tidak punya dana atau kesulitan untuk melunasi dana sekolah, itu bisa mengajukan Qard 1 juta, nanti kembali 1 juta, tidak ada tambahan. Ya, maksimal juga 10 juta per orang. Kemudian untuk rumah sakit, ya, untuk rumah sakit ini khusus untuk rumah sakit nggih sama, maksimal 10 juta per orang. Kemudian yang selanjutnya adalah untuk take over dengan kondisi tertentu, tidak semua take over ya. Melunasi pinjaman di lembaga lain, tapi kalau yang ini istilahnya dengan banyak kondisi, artinya dengan banyak syarat, tidak semua bisa kita take over. Nanti kalau diantaranya kalau di lembaga anggota ini sudah kesulitan sekali untuk melunasi, kemudian di belakangnya juga sudah tidak ada yang digunakan untuk ngangsur, lah ini kita datang untuk menyelamatkan saja. Jadi dengan kondisi tertentu, bukan karena, dan pinjamnya bukan karena untuk gaya hidup, tapi untuk kebutuhan hidup gitu ya. Tapi kalau yang pinjamnya dulu untuk gaya hidup terus terang kita tidak bisa biaya. Untuk yang Qard, yang take over ini mensyaratkan banyak syarat, tidak seperti yang pendidikan maupun di rumah sakit. Begitu Mas Rudi. Baik, terima kasih Pak Nurholis, Pak Miswanto atas kehadirannya di pagi hari ini. Semoga semakin berkah apa-apa yang dilakukan di KSPPS UBS ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, demikian tadi sajian Ekobis untuk hari ini. Insya Allah kita akan senantiasa bersua setiap pekan di acara ini. Saya Rudi Arianto, mohon maaf atas segala kesalahan. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.